Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil proposal kami dengan topik klasifikasi risiko penyakit jantung berdasarkan usia, tekanan darah, dan kolesterol menggunakan algoritma K-Nearest-Nick-Bors atau KNN. Saya Kartika Dewi Destantri dengan kelompok saya Monica Caroline dan Melinda Mekwa Permatasari. Pada proposal ini kami akan membahas tiga bab, bab satu pendahuluan, bab dua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metodologi penelitian. Yang pertama adalah bab satu pendahuluan. Latar belakang kami mengambil topik ini, kami secara aware mengerti bahwa penyakit jantung adalah penyebab kematian utama di Indonesia. Deteksi dini itu menurut sangat penting karena gejalanya sering tidak disadari dan tidak disadari namun berakibat fatal. Dan dengan memanfaatkan data usia, tekanan darah, dan kolesterol, algoritma K-Nearest-Nick-Bors atau KNN itu dapat digunakan untuk memprediksi resiko penyakit secara cepat dan akurat. Penelitian ini juga bertujuan untuk membangun model klasifikasi resiko penyakit jantung berbasis KNN. Apa saja rumusan masalahnya pada proposal ini? Yang dibahas adalah yang pertama, bagaimana cara mengklasifikasikan resiko penyakit jantung berdasarkan data usia, tekanan darah, dan kolesterol. Yang kedua, seberapa baik algoritma K-Nearest-Nick-Bors atau KNN ini dalam memprediksi resiko penyakit jantung. Dan yang ketiga, apa saja faktor medis sederhana yang paling berpengaruh dalam hasil klasifikasi resiko penyakit jantung. Dan yang keempat, bagaimana akurasi hasil klasifikasi menggunakan algoritma KNN dibandingkan dengan metode konvensional. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian ini, yaitu yang pertama membangun model klasifikasi resiko penyakit jantung dengan algoritma KNN. Yang kedua, mengidentifikasi peran usia, tekanan darah, dan kolesterol dalam menentukan risiko. Yang ketiga, mengukur akurasi dan performa KNN pada klasifikasi penyakit jantung. Yang keempat, menyajikan metode klasifikasi sederhana untuk deteksi dini penyakit jantung. Batasan masalahnya di sini yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel input, yaitu usia, tekanan darah, dan kadar kolesterol sebagai indikator dalam klasifikasi resiko penyakit jantung. Yang kedua, algoritma machine learning yang digunakan itu dibatasi hanya pada K-Nearest-Nick-Bors atau KNN. Yang ketiga, dataset ini yang digunakan merupakan data subsekunder dari UCI Machine Learning Repository. Yang keempat, resiko penyakit jantung dikategorikan ke dalam tiga kelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan transformasi logika dari data yang tersedia. Kemudian, yang kelima, penelitian ini tidak mencakup implementasi sistem atau aplikasi akhir, melainkan fokus pada pengujian metode klasifikasi, model klasifikasi secara eksperimental. Dan yang ketiga, yang terakhir, 6, evaluasi performa model dibatasi pada penggunaan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Kemudian manfaat penelitian sendiri, yang pertama, secara teoritis, penelitian ini memberi kontribusi dalam pengembangan model klasifikasi berbasis KNN untuk kasus kesehatan, khususnya penyakit jantung. Yang kedua, menambah referensi ilmiah terhadap penerapan machine learning dalam bidang medis berbasis data sederhana. Yang ketiga, membuktikan bahwa algoritma yang sederhana seperti KNN dapat memberikan hasil prediksi yang akurat. Dan yang keempat, menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang menggabungkan KNN dengan fitur lain atau algoritma hybrid. Kemudian secara praktis, manfaat penelitian ini adalah yang pertama, membantu masyarakat dalam mengenali risiko penyakit jantung sejak dini. Yang kedua, menjadi alat bantu bagi tenaga kesehatan dalam proses screening awal tanpa alat mahal dan kompleks. Yang ketiga, bisa dikembangkan menjadi aplikasi sederhana yang berguna untuk pemantauan kesehatan secara mandiri. Dan yang keempat, memberi alternatif solusi untuk daerah dengan akses terbatas dalam pelayanan kesehatan spesialis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Penyakit jantung menyumbang 17,9 juta kematian global pada 2019, dengan 85% disebabkan oleh jantung dan stroke. Berarti dari Permana, kalau dari tahun 2024 di Indonesia, penyakit jantung koroner menyebabkan 26,4% kematian, dilansir dari Alvisa adalah pada tahun 2024, dan diperkirakan akan menewaskan lebih dari 23 juta jiwa pada 2030. Faktor risikonya meliputi usia lebih dari 40 tahun, hipertensi, kurang lebih 140 per 90 mmHg, dan kolesterol tinggi lebih dari 200 mg per dl. Deteksi dini menggunakan indikator ini penting untuk mencegah komplikasi serius. Selanjutnya, klasifikasi data dalam bidang kesehatan. Visualisasi klasifikasi. Yang pertama, diawali dengan data pasien, lalu papan pemrosesan data, dilanjut dengan ekstraksi fitur, lalu prediksi penyakit jantung, lalu dilanjut evaluasi model, dan yang terakhir pelatihan model menggunakan KNN. Selanjutnya, algoritma Canary-Snake-Bors atau KNN, kategori supervised learning atau klasifikasi. Prinsip mengklasifikasikan data baru berdasarkan mayoritas kelas dari kata tangga terdekat. Metrik jarak biasanya menggunakan Euclidean distance. Kelebihannya yang pertama, sederhana dan tidak memerlukan pelatihan model. Yang kedua, cepat dan efisien untuk data kecil hingga menengah. Kekurangannya satu, komputasi tinggi dengan data besar. Yang kedua, rentan terhadap curse of dimensionality. Solusinya yaitu PCA. Performa akurasi lebih rendah dibandingkan CPM, namun lebih cepat dan efisien. Dilansir dari ujian et al. Pada tahun 2023 dan Kemana et al. Pada tahun 2024. Dan yang terakhir adalah penelitian terdahulu, dilansir dari Artan et al. Pada tahun 2024, metode PNN untuk klasifikasi risiko kematian akibat gagal jantung atau data punca Pakistan.
Hasil akurasi 91%, precision 90%, recall 93%, advance score 92%, AUC ROC 0,92. Kelebihannya, optimasi parameter atau grid CP, evaluasi menyeluruh. Kekurangan, fokus pada kematian, cocok untuk rumah sakit, bukan screening mandiri. Selanjutnya, Yogianto et al. Pada tahun 2024, metode KNN atau Rapid Miner untuk klasifikasi penyakit jantung atau data UCI Class Plan. Hasil, akurasi 64,3%, precision 64,58%, recall 75,15%. Kelebihannya, evaluasi lengkap, confusion matrix, ROC. Kekurangannya, akurasi rendah, belum ada normalisasi data. Selanjutnya, dilansir dari Arif et al. Pada tahun 2024, metode KNN atau dan CPM dengan PCR untuk klasifikasi penyakit jantung atau data Kegel, hasil KNN akurasi 90,16%, CPM 86,88%, kelebihannya PCR untuk flash fitur, evaluasi komprehensif. Kekurangannya tidak menguji pengaruh fitur spesifik, kolesterol, tekanan darah. Selanjutnya, dilansir dari Lubis et al. Pada tahun 2024, metode modified KNN atau mKNN untuk klasifikasi penyakit jantung, RS Sari Mutiara, hasil akurasi K sama dengan 5:85%, recall 90%, precision 85%, K sama dengan 1:95%. Kelebihannya memperhitungkan validitas dan bobot voting. Kekurangannya, proses perhitungan lebih kompleks, waktu lebih lama. Selanjutnya yang terakhir, OCN kita bisa dan itu ini pada tahun 2024, metode KNN, CVM, LRANN untuk prediksi penyakit jantung atau data UCD. Hasil KNN, akurasi 87%, precision 86%, recall 90%, advance score 88%. Kelebihannya, evaluasi berbagai algoritma, optimisasi parameter. Kekurangannya, data tidak seimbang, gender, mempengaruhi performa pada perempuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu metodologi penelitian. Oke, di sini kita menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen melalui simulasi klasifikasi menggunakan algoritma KNN. Tujuan utamanya mengklasifikasikan risiko penyakit jantung berdasarkan 3 parameter penting, yaitu usia, tekanan darah, dan kolesterol. Dan kemudian metode eksperimen ini dipilih karena memungkinkan pengujian performa algoritma terhadap data aktual dan memberikan hasil yang terstruktur secara statistik termasuk dalam klasifikasi medis berbasis data numerik. Kemudian di sini ada sumber dan jenis data. Nah, data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh dari UCI Machine Learning Repository. Nah, di sini datasetnya uh, penelitian ini fokus pada 3 fitur utama, yaitu usia, tekanan darah, dan kolesterol. Kemudian ada label kelasnya, yaitu label risiko penyakit jantung, dia menjadi 3 kelas juga, ada kelas rendah, sedang, dan tinggi, disesuaikan dari atribut target berdasarkan aturan medisnya. Kemudian langkah-langkah penelitian ada pre-processing, di mana di sini akan ada pengecekan dan menangani missing value, kemudian ada normalisasi fitur, karena untuk algoritma KNN sendiri itu sensitif terhadap skala data. Kemudian ada split data, yaitu 80% untuk training dan 20% untuk testing. Kemudian ada implementasi algoritma KNN-nya, model dilatih pada data latih atau 80% training tadi, kemudian akan dilakukan prediksi kelas risiko berdasarkan jarak terdekat, karena metode algoritma KNN ini memang mencari tetangga yang terdekat, atau yang bisa kita sebut Euclidean distance. Kemudian di sini juga ada evaluasi model. Evaluasi model ini dilakukan dengan melihat metriknya. Ada akurasi, presisi, recall, F1 score, dan menggunakan confusion matrix untuk menilai hasil klasifikasinya. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian menggunakan bahasa dan platform Python dan Jupyter Notebook. Kemudian library-nya ada Skitchit, Learn untuk KNN dan evaluasi modelnya. Kemudian Pandas untuk manajemen data, Matplotlib dan Seaborn sebagai visualisasi. Kemudian perangkat adalah laptop pribadi dengan spesifikasi standar untuk analisis data. Kemudian teknik analisis datanya menggunakan pendekatan klasifikasi dengan algoritma KNN tadi untuk mengkategorikan risiko penyakit jantung berdasarkan 3 fitur utamanya, yaitu usia, tekanan darah, dan kolesterol. Kemudian evaluasi performa dilakukan melalui confusion matrix dengan matriks akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Mungkin itu saja penjelasan dari bab 1 hingga bab 3 mengenai proposal machine learning dari kelompok 14. Terima kasih.